Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri rumah nenek, pernyataan Kang Obar episode 2 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Kang, 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 ucapku sambil mengetuk pintu. Ya, siapa? Ini Fedi, ucapku panik. Oh iya sebentar Den, kenapa? Ucap Teh Wati. Kang Idim mana Teh? Tanyaku. Kang Idim kalau malam suka keluar Den, paling pulang subuh, ucap Teh Wati. Kenapa kelihatannya rusuh begitu? Tanya Teh Wati. Tidak aku jelaskan pada Teh Wati apa yang terjadi, langsung aku pulang lagi dan tergesa-gesa karena takut juga Mela kenapa-napa. Aku buka pintu utama, ada bau itu lagi bunga melati. Aku bodoh amat kan. Aku buka pintu kamar nenek lagi. Ser, darah merinding itu naik lagi. Tapi aku dibuat aneh sekali. Mela sudah tertidur lagi, bahkan posisi sama tidak berubah seperti sebelumnya. Wah, kenapa malam ini seperti ini? Ucapku dalam hati yang sangat kesal. Akhirnya aku duduk di kasur, membuka jendela, menghidupkan rokok. Kesal dengan apa yang terjadi di rumah ini. Kenapa jadi seperti ini? Nek, kenapa rumah jadi seperti ini? Apa sudah lama tidak ditempati? Atau karena apa Nek? Aku ini cucu nenek. Datang di sini dengan penuh hiburan, pengen jenguk makam kakek dan nenek. Kenapa Nek? Ucapku dengan jelas karena saking bingungnya. Hembusan angin menuju pagi sangat kencang sekali, terlihat jelas pohon beringin itu berdaun-daunnya bergerak, juga tanaman lainnya. Aku sudah tidak bisa tidur lagi malam ini, bahkan pagi sebentar lagi akan tiba. Aku putuskan besok pulang dan bercerita pada ibu, dan aku akan terbuka pada Mela, tidak ada yang akan kututupi. Sambil bermain HP untuk menunggu azan subuh, aku tidak berhenti menghabiskan beberapa rokok lagi. Kak, ucap Mela. Iya, kamu udah bangun, sautku. Pengen minum, lemas sekali badan aku, ucap Mela dengan nada lemas. Aku bawakan air, dia bahkan meminta lagi. Tumben, dia sehaus itu, atau karena kejadian tadi yang dia terbangun dan tertawa-tawa menyeram itu. Mel, tadi kamu kenapa? Tanyaku memancing ingatan Mela. Kenapa apanya? Saut Mela bingung sekali. Aku jelaskan pada Mela soal dia belum bangun sebelumnya, tertawa menyeramkan, bahkan menatapku sebegitunya. Enggak, aku enggak ingat sama sekali, tapi aku tidur lelap banget sampai kerasa capek Kak, ucap Mela masih bingung. Baru dari sini aku jelaskan semua pada Mela, apa yang terjadi, soal perempuan di dapur, Kang Obar, dan dia bahkan soal kucing juga. Hah, Kang Obar seperti itu, ucap Mela kaget. Iya Kak, juga gak paham lagi, sautku. Kak, udah jangan banyak ngomong lagi, siangan dikit kita balik dan kita ceritakan langsung ke ibu, ucap Mela. Aduh, Mela ini padahal jangan begitu, sikap pada Kang Idim. Ayo masuk, makan dulu, ucap Kang Idim. Kita bertiga makan, tapi Kang Idim tidak menanyakan hal soal aku ke rumahnya dini hari tadi. Aku hanya duluan tanpa pertimbangan ini itu lagi. Kang, semalam aku ke rumah Akang dini hari, ucapku. Iya, oh alah, Akang suka ada jadwal ngeronda, ucap Kang Idim. Teh Wati gak bilang gitu Kang, tanya Mela. Ah, dia mah suka pelupa orangnya, ucap Kang Idim. Raut muka dengan jawabanku kaku seperti itu aku hafal sekali. Ada kebohongan dari jawaban Kang Idim. Iya, semalam kucing di sini emang suka dikasih makan juga Kang, tanyaku. Hah? Kucing Den? Belum pernah ada kucing di sini. Aden salah lihat kali, ucap Kang Idim. Dek, aku kaget.
Lantas kucing itu dari mana datangnya kalau belum pernah ada kucing di sini? Aku acuhkan karena akan mengganggu pikiranku saja hal ini. Walaupun masih ada di benak tegang keanehan hal itu. Selesai makan siang, Kang Idim izin pulang dan aku juga bilang ada urusan mendadak. Jadi akan pulang lebih cepat. Rencana 2 hari di sini tidak jadi. Ya nggak apa-apa, Den. Sini aja Akang pinta sekalian kuncinya. Takut siang Akang ke kebun, nggak bisa bantu Aden beres-beres, ucap Kang Idim. Ya nih Kang, ucap Mela memberikan kunci yang gantungannya tali itu. Aku perhatikan Kang Idim keluar dari rumah nenek dan kebetulan ada Kang Obar yang sedang membersihkan rumput di depan rumah. Anehnya, dengan jarak yang dekat dan juga sesama yang mengurus rumah ini, mereka berdua, Kang Idim dan Kang Obar, tidak saling menyapa. Bahkan tatapan Kang Idim pada Kang Obar seperti marah sekali. Apa Kang Idim juga mengetahui kelakuan Kang Obar? Seperti apa yang aku lihat semalam di bawah pohon beringin itu? Pikiranku dibuat aneh dengan keadaan sebenarnya terjadi di rumah ini. Gangguan-gangguan padaku dan Mela seperti ada yang tersembunyi di rumah ini. Untuk menghabiskan rasa curiga selagi menunggu Mela beres-beres barang bawaan untuk pulang, aku sapa Kang Obar. Aden, ayo katanya janji mau ngopi sama Akang, ucap Kang Obar. Aduh Kang, hari ini juga mau pulang dulu, ada keperluan mendadak, jawabku. Ya udah nggak apa-apa Den, entar jangan kelamaan kesini lagi aja ya, ucap Kang Obar. Kalau malam padahal aku nggak ada teman ngopi Kang, sautku memancing pertanyaan. Akang kalau malam suka di rumah Den, ucap Kang Obar. Oke, aku sudah paham dengan apa yang diucapkan Kang Obar. Dia berbohong padaku. Jelas-jelas semalam aku melihat dia membawa hal yang aneh di balik pohon beringin. Selesai basa-basi dengan Kang Obar, aku langsung menuju teras untuk membereskan alat lukis dan kafanku. Saat aku melihat kanvas bekas melukis kemarin, tiba-tiba ada coretan lain dalam kanvasku. Di pohon beringin yang belum selesai aku lukis itu, di bagian pohon paling bawah ada cat akrilik hitam. Sementara aku masih ingat cat itu belum sama sekali aku gunakan kemarin. Bertanda apa ini? Sialan, aku harus habiskan penasaran pohon itu, ucapku dalam hati. Sedang aku berjalan menuju arah pohon itu, aku dari kejauhan melihat Kang Obar memperhatikan dari jauh. Aku tidak pedulikan sama sekali. Terus mendekat sama halnya seperti pohon biasa, tapi di bagian belakang seperti ada tanah rumput dan ada bagian berlubang yang berbentuk oleh akar besar. Hanya itu. Oh, Kang Obar menyimpan dan mengambil barang-barang semalam dari sini, ucapku walau masih bingung tujuannya apa. Selesai membereskan barang-barang dan kamar nenek, langsung berjalan menuju ruang tamu. Lagi-lagi bau bunga melati tercium kembali. Sudah tidak terhitung bau itu. Nih Kak, kuncinya, aku bawa barang-barang duluan ke mobil, ucap Mela. Dengan penuh tegangan karena kemarin kunci ini tidak berfungsi, aku gunakan sedikit demi sedikit. Ceklek. Aku sedikit kaget juga dibuatnya. Kenapa sekarang bisa? Kemarin gak bisa. Masih aneh aku dibuatnya. Tidak aku pikiran walau sangat mengganggu sekali. Baru sekian langkah berbalik, suara sepatu yang berjalan itu ada lagi. Itu apa sebenarnya? Pertanda atau apa? Sialan. Bawaan sudah aku bereskan. Tiba-tiba Kang Obar mendekat padaku. Aku sedikit kaget. Ceritakan semuanya pada ibu. Nanti juga Den Fedi mengerti kenapa semua ini terjadi dan seperti ini. Karena Den Fedi juga sudah besar dan akan paham, ucap Kang Obar. Hah? Kenapa Kang Obar harus bicara itu sama aku? Apa ibu jauh lebih tahu soal rumah nenek ini? Atau ada hal lain juga? Gangguan di dalam rumah itu cukup buatku. Kenapa dengan Kang Obar? Maksudnya apa Kang? Tanyaku. Bukannya menjawab, Kang Obar malah pergi begitu saja tanpa ada jawaban sama sekali.
Kang Obar sangat aneh sekali. Setelah melihat aku mendekat pohon beringin itu, sialan, kenapa harus aku yang dibuat pusing memikirkan hal ini? Oke, aku berpikir kunci semua ini apa ada pada ibu. Tidak lama dari omongan Kang Obar barusan, aku dan Mela langsung pergi meninggalkan rumah nenek dengan banyak pertanyaan aneh. Aku lihat rumah nenek dari spion mobil, sangat indah, kelihatan nyaman sekali. Tapi entah kenapa kejadian semalam sangat berbalik. Ada apa sebenarnya? Kelamunan itu terus ada dalam pikiranku saat ini. Kak, jangan ngelamun gitu, lagi nyetir juga, ucap Mela. Mel, kamu nyangka gak sih rumah nenek bakalan jadi seserem itu? Tanyaku. Aku sih gak ngerasain kak, tapi aku lihat tadi kayak ada perempuan gitu di jendela yang merhatiin pas kakak ngobrol dengan Kang Obar, ucap Mela. Serius kamu? Tanyaku sangat kaget. Masih pagi sekali memang itu, tapi apa ada makhluk lain seperti itu? Tapi Mela melihatnya, pikiranku sudah ingin sampai rumah menceritakan semua pada ibu, biar semuanya jelas. Perjalanan pulang tidak seasik perjalanan berangkat. Mela lebih banyak melamun. Kak, bisa jadi nggak sih pohon beringin itu jadikan tempat pesugihan sama Kang Obar? Tanya Mela. Maksudnya Mel? Iya kan, kakak lihat tuh Kang Obar malam itu bawa sesajen gitu kan dari pohon beringin? Tanya Mela. Iya, lihat. Terus? Iya, bisa jadi itu sesajen Kang Obar simpan kak, mungkin untuk meminta pada penunggu pohon beringin itu, ucap Mela. Bisa jadi, tapi untuk meminta apa? Segala sangkaan pada Kang Obar sudah Mela tebak. Sambil bercanda untuk menghilangkan pikiran aneh buatku. Selepas perjalanan 2 jam akhirnya sampai di rumah. Ibu kaget dengan kepulangan anak aku dan Mela. Loh, udah balik lagi, katanya mau minggu ini baru Sabtu juga, ucap ibu. Bu, sini, ada hal yang penting harus kita obrolkan, ucap Mela. Oh, ibu tahu apa yang kalian mau obrolkan. Sana mandi dulu, entar malam ibu juga pulang. Sekarang ada urusan, ucap ibu. Oh, ibu tahu. Soal apa ibu? Tiba-tiba bilang seperti itu. Ngomong juga belum, ini udah bilang tahu saja. Aku sedikit membodohkan amat kan. Intinya sudah sampai di rumah, masuk ke kamar. Aku sangat lelah sekali karena tidak tidur semalaman dan pulang dengan jalanan macet. Sesekali memejamkan mata, baru saja mau terlelap, prak. Otomatis aku kaget dan melihat hanya tas aku saja yang jatuh. Tidak aku pedulikan sama sekali. Coba aku pejamkan mata, sialnya rambut panjang yang kulihat di dapur nenek jelas sekali ada. Ketika aku semakin memejamkan mata, semakin terlihat. Sial, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kembali bangun, aku masuk ke kamar Mela. Sebelum aku masuk, aku lihat Mela sedang menyisir rambutnya. Tapi posisi dan kebiasaan seperti bukan dia. Mel, oi, ucapku. Mela tidak langsung menengok, tetap menyisir rambut bagian belakang itu terus menerus. Mela, teriakku. Hah? Iya kak, jawab Mela kaget. Lah kan ngapain aku di sini? Tadinya aku mau tiduran kok kak, ucap Mela heran sekali. Aku paham sekarang kejadian semalam belum beres, gangguan itu belum beres, semuanya harus selesai dan hanya ibu yang aku pikir tahu bagaimana menyelesaikannya. Bu, tolong pulang sekarang, kasihanlah kak sama anak ibu Fedi dan Mela. Fedi dari semalam di rumah nenek pulang dan sampai sekarang belum bisa tidur, diganggu terus bu, ucapku lewat telepon. Apa maksud kamu diganggu siapa? Tanya ibuku. Makanya ibu pulang sekarang, ucapku. Ya udah, iya ibu pulang, ucap ibu dengan nada marah. Saking aku kesalnya, apalagi bayangan wanita itu terus ada ketika aku akan memejamkan mata untuk tidur. Akhirnya aku dan Mela hanya tiduran di sofa. Bayangan nenek sekarang yang aku pikirkan buat lebih tenang. Sesekali menjamkan mata, sosok wanita itu tidak ada. Kak, bangun. Iya ya. Tidak terasa
Ternyata aku bisa juga ketiduran. Rasanya badan pegel sekali, keringat di baju juga terasa basah sekali. Tumben aku tertidur bisa dengan keadaan seperti ini. Kelelahan karena semalam tidak bisa tidur sepertinya. Fat, cepat mandi, ibu tunggu di meja makan, ucap ibu. Hah? Jam 9 malam? Berapa jam aku tidur? Bisa-bisanya seperti ini. Tidak lama aku bergegas mandi, badan masih terasa lemas, namun guyuran air bisa membuat sangat segar sekali. Ibu menyuruh aku makan, tapi belum sekali nafsu makan itu datang. Setelah saya menyeduh kopi dan membakar rokok, aku langsung menemui ibu. Bagaimana, Bu? Ucapku memulai obrolan. Terlalu panjang ibu ceritakan soal rumah itu, saut ibu dengan nada lemas. Aku paham, soal ini mungkin bagi ibu berat sekali. Bagaimana kenangan bersama nenek dan tentunya rumah itu. Boleh, Bu, ceritakan saja. Sudah terlalu aneh rumah itu. Satu malam saja Fedi dan Mela di sana sudah bertanda tidak baik, Bu, ucapku tegang. Itulah alasan ibu menyarankan kalian ke sana. Kalian harus tahu keadaan sekarang seperti apa, saut ibu dengan mata yang berlinang. Bu, ada baiknya Mela juga tahu Kak Fedi dan Mela sekarang sudah besar, Bu, ucap Mela penasaran. Jika kalian tahu yang sebenarnya, apa kalian juga akan mengerti? Tanya ibu pada Mela dan Fedi dengan mengucurkan air mata. Apa semuanya seberat ini sampai ibu harus meneteskan air mata? Aku tidak paham jelas karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukan maksud mengubah keadaan meja makan jadi sekaku ini. Jelas ini bukan awal niatku bicara dengan ibu jadi seperti ini. Ibu pengen tahu, Fat, apa yang kamu lihat di rumah itu? Tanya ibu. Pertama datang, kunci yang ibu kasih tidak masuk. Ada suara langkah kaki di dalam. Malamnya penampakan perempuan, kucing dan bau aneh bunga melati. Apalagi pohon beringin itu, Bu, ucapku menjelaskan. Suasana meja makan. Sosok perempuan masih muda, tanya ibu. Tidak tahu, Bu, rambutnya panjang, teruras seperti Mela, ucapku. Hah? Itu aku mimpikan, Kak, serius, pas malam tidur di kamar nenek, saut Mela menambahkan. Iya, ibu paham, mungkin dari sini ibu jelaskan, ucap ibu. Tiba-tiba suasana menjadi kaku sekali, bahkan rokok yang kuhisap kelihatan sekali batangnya, tegangnya aku. Dulu, sekali waktu ibu masih kecil, kakek kalian mempunyai istri muda, cantik, parasnya blasteran Belanda. Nenek waktu itu setuju saja kakek menikah lagi. Apalagi nenek tahu betul bahwa kakek adalah juragan tanah di kampung itu. Akan tetapi pernikahan itu hanya berlangsung beberapa bulan. Istri muda kakek meninggal tidak wajar. Lalu ketika ibu beranjak dewasa, sebelum menikah nenek jelaskan semua, ucap ibu sambil menangis. Lalu bagaimana lagi, Bu? Tanya Mela dengan penasaran. Nenek bilang sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar rela kalau suaminya punya istri lagi. Walau dalam ucapan menerima, hati kecilnya tidak pernah menerima sama sekali, ucap ibu. Perempuan itu meninggal. Kenapa, Bu? Tumbal. Iya, nenek cerita perempuan itu dijadikan tumbal oleh kakek agar bisnisnya berjalan lancar. Bentak ibu kesal. Aku hanya bisa diam, tanpa sekata-kata pun bisa aku keluarkan antara mengerti ibu dan penasaran selanjutnya apa yang terjadi. Apa yang kamu lihat di pohon beringin itu, Fat? Tanya ibu padaku. Sore itu aku melukis, tapi bayangan sosok nenek yang ada di pikiran aku, penasaran lebih ada, Bu, pada pohon itu, tapi tidak aku ikuti. Selepas malam, bahkan dini hari, Bu, aku melihat Kang Opar membawa pergi sesejen gitu di balik pohon itu. Sautku menjelaskan dengan perlahan-lahan. Yang kakak jelaskan sama itu aku, tanya Mela. Iya, Mel, kakak lihat itu dengan mata kakak sendiri, ucapku meyakinkan. Aku paham mungkin ibu keberatan soal hal ini, tapi aku juga merasa semua ini harus aku dan Mela tahu langsung dari ibu.
Iya, dulu pohon itu dijadikan tempat sakral oleh kakek kalian. Dianggap pembawa keberuntungan, sampai dianggap bahwa sesajen harus tersedia dari malam dan diambil pagi hari. Dan perempuan itu juga mati setelah melarang kakek menaruh sesajen itu. Tapi nenek membela kakek dan bercerita perempuan itu sakit sebelum kematian datang, ucap ibu. Perlahan-lahan seperti membuka semua memori masa lalu itu. Perempuan itu gentayangan ya, Bu, sampai kakak melihatnya, tanya Mela. Entah Mel, ibu tidak tahu soal perempuan itu bagaimana, tapi ibu hafal betul tidak ada yang mau mati dengan sia-sia, walau takdir kadang bisa berkata lain, ucap ibu. Sekarang tentang perempuan itu masuk akal buatku. Dia bisa jadi masih penasaran dan ingin menunjukkan kemarahannya padaku, cucunya kakek dan nenek. Itu hanya pikiranku saja. Bu, kenapa Kang Obar bilang tanyakan pada ibu? Setelah aku tahu dan lihat Kang Obar di pohon itu secara langsung, ucapku penasaran. Idim, ini salah dia. Kenapa sosok perempuan itu menghantui kalian itu? Salah Idim, saut ibu kesal sekali. Kenapa dengan Kang Idim, Bu? Tanya Mela. Dia, Idim, 9 tahun kematian nenek ibu pernah titipkan rumah itu pada dia supaya merawat, bahkan ibu suruh untuk tinggal di rumah itu. Tapi dia bego, malah melanjutkan tradisi kakek kamu yang dulu, percaya pada pohon beringin itu. Sejak kakek meninggal, tradisi itu sudah tidak pernah terjadi. Tapi setelah nenek meninggal, dia melakukan lagi, saut ibu dengan nada kesal sekali. Hah? Kang Idim bukannya yang aku lihat Kang Onar? Bagaimana ini? Pasti ada sesuatu lagi. Bu, yang aku lihat Kang Obar, bukan Kang Idim, ucapku. Iya, kamu melihat dia membawa pergi sesajen kan? Tanya ibu. Iya Bu, ucapku. Dulu 1 tahun nenek meninggal, Kang Obar yang memberi info bahwa Kang Idim memanfaatkan kekuasaan dan hanya Idim yang tahu sesajen apa saja. Karena dia sebelum kakek meninggal, waktu itu masih remaja, seumuran ibu juga dekat dengan kakek, saut ibu. Ibu sudah menegur, tanya Mela. Sampai bosan ibu menegur Idim, sampai ibu punya akal kalau tiap malam Obar suruh mengecek pohon itu. Bila ada sesajen, bawa pergi. Jika Idim marah, laporkan pada ibu. Karena Idim sangat takut pada ibu. Ibu punya jasa besar dalam hidup Idim. Waktu Idim sampai hari ini mengecewakan ibu lagi, ucap ibu. Sialan, Idim dibuat emosi aku olehnya. Berarti malam itu Teh Wati bilang Kang Idim sedang keluar itu bohong. Sementara aku sedang kalap tidak mau membantu. Anjing Idim, sialan. Tapi aku tidak mau menceritakan hal itu pada ibu. Takutnya malah menjadi permasalahan lainnya. Kenapa ibu tidak jual saja rumah itu? Tanya Mela. Ibu dan ayah kamu sudah bosan menawarkan rumah nenek itu. Sampai 7 orang yang sudah bilang tertarik. Tapi setelah kalian berbagi, gangguan aneh selalu ada, ucap ibu. Perlu aku urus soal Kang Idim itu Bu, ucapku dengan nada kesal. Karena tahu kelakuan Kang Idim yang sebelumnya sangat dipercaya baik. Jangan, kamu tidak tahu apa-apa. Selagi sesajen itu tidak diberikan tumbal manusia, keberuntungan pada usaha Idim tidak akan pernah ada. Karena dulu setelah kakek meninggal, ibu baru tahu sudah banyak korban yang kakek nikahi di luar kampung sana agar lancar terus bisnisnya. Hal ini tidak Idim ketahui dan ini menjadi rahasia keluarga kita saja, ucap ibu sambil berpesan. Oke, aku paham sekarang rumah nenek itu jadi seperti itu. Kang Idim ternyata dibalik semua ini tidak aku sangka sebelumnya. Benar-benar kata Kang Obar, hanya ibu yang tahu persoalan ini dan menjadi saksi memori semua. 2 tahun setelah kejadian 2013 itu, Kang Idim meninggal tidak wajar. Kang Idim meninggal 2015 karena banyak sakit berkepanjangan. Banyak yang bilang penyakitnya aneh. Walau aku sendiri tidak terlalu menelusuri kenapa penyakit Kang Idim. Bahkan beberapa minggu sebelum hari kematiannya, Kang Idim sempat dipasung karena memberontak warga. Sebagian menyangka bahwa Kang Idim gila.
Tapi bagi ibu adalah bayaran yang sesuai dengan kelakuan apa yang telah diperbuat olehnya. Karena ibu merasa sudah memberikan tahu berkali-kali dan menyuruh Kang Idim berhenti, tapi Kang Idim tetap saja tidak melakukan apa yang ibu mau. Di tahun 2015 pohon itu ditebang. Penjaga rumah nenek sepenuhnya Kang Obar. Walau Kang Obar keberatan, tidak lama juga rumah nenek ada yang membeli, dirubah total, dijadikan villa oleh salah satu pengusaha ternama. Bu, kenapa dulu tidak suruh tebang aja pohon itu, tanyaku. Sudah berkali-kali pohon itu mau ditebang. Keanehan kuat vet, ada yang tukangnya sakit atau apa aja halangannya. Karena dulu Idim selalu kasih sajen dan percaya pada pohon itu seperti kakek kamu, ucap ibu menjelaskan. Tidak apa menurutku, segala kenangan soal nenek masih bisa aku simpan dan keluarga simpan dalam bentuk kenangan dalam pikiran. Buat apa juga jika rumah nenek itu masih berdiri kokoh tapi menjadi sesuatu yang tidak. Aku tidak menyalahkan kakek, karena bagiku mau bagaimanapun kejadian itu sudah terjadi dan hanya doa yang bisa ku sampaikan untuknya dan meminta kepada penciptanya. Oke ya, itu tadi cerita dari misteri rumah nenek. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.